Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas beberapa saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan pada perdagangan mendatang. Untuk IHSG bisa kita lihat bersama bahwa pada penutupan hari Jumat yang lalu ditutup bergerak cukup baik ya teman-teman, plus 0,46% dengan area low di 6598. Artinya area 6600 sebagai area support sudah tersentuh. Dan untuk resisten terdekat ada di area 6700 di mana closing kemarin di 6684. Bisa kita lihat bersama bahwa posisinya saat ini adalah bearish flag dengan target penurunan ke 6500, tetapi yang menarik adalah area 6600 di time frame weekly masih cukup kuat untuk mampu menahan penurunan daripada IHSG. Bisa kita lihat bersama bahwa memang secara garis besar sepanjang tahun 2022 memang posisinya adalah sideways lebar, baik dari area 7.300 sampai 6.600. Kita harapkan area 6.600 mampu menahan penurunan daripada IHSG, ataupun kalau jebol kita akan coba pantau di area 6.500. Kalau kita lihat data di rti.co.id, maka bisa kita lihat bersama bahwa perdagangan hari Jumat sempat dibuka melemah, tapi akhirnya mampu closing hijau 0,462%. Memang total transaksi tidak terlalu besar, 9,199 triliun, dengan 271 saham mengalami kenaikan dan 264 diantaranya mengalami penurunan. Dan asing pada tanggal 6 Januari masih terus melakukan net sell sebesar 418,15 miliar di pasar reguler. Jadi asing masih konsisten net sell dari Desember sampai dengan awal Januari 2023. Dan pada kesempatan hari ini teman-teman, kita akan mengambil beberapa saham dari foreign activity, di mana kita akan ambil 5 saham tertinggi yang diborong asing sepanjang awal bulan Januari ini, dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 6. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah MDKA yang diborong asing 191 miliar. Kita akan lihat bersama chart dari MDKA. MDKA pada perdagangan hari terakhir di minggu lalu ditutup mengalami kenaikan 2,14%, masih on track menuju ke area resisten di 4.540. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 4.200 sampai 4.150. Jadi kalau turun ke area support tersebut, sebenarnya itu menjadi kesempatan untuk area buy on weakness, ataupun kalau nanti ternyata 4150-nya jebol, kita akan pantau lagi di area 4100. Untuk area support trend lainnya sebenarnya ada di area 3980, 3870, dan kalau kita gunakan time frame weekly kelihatan banget ascending triangle-nya masih terjaga. Dan kalau misalnya bisa breakout dari 4540, ada potensi. Yang pertama adalah nutup gap di kisaran 4900-an. Setelah itu melanjutkan kenaikannya ke 45 ataupun ke 5730. Jadi kita akan pantau bersama kalau koreksi ke area-area psikologis 4.200, 4.150, 4.100 kita akan coba pantau. Kita harapkan area 3980, 3870 dan area trend lainnya nggak jebol, supaya MDKA bisa terus melanjutkan kenaikannya.
Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Antam. Antam sepanjang 1 minggu terakhir diborong asing 90,5 miliar. Saham Antam sendiri kalau dari posisi candle weekly-nya sebenarnya sideways aja ya teman-teman. Bisa kita lihat bersama sebenarnya sideways aja, tetapi memang ketika kita masuk ke daily, area support 2000-nya sebetulnya sudah dijebol, di mana pada perdagangan hari Kamis, tanggal 5 Januari itu closingnya di bawah area 1975 dengan close di 1965. Jadi kita akan gunakan area support yang ada di bawah, di kisaran area 1930, 1915. Dan sebenarnya bisa kita lihat bersama bahwa Antam ini sideways lebar ya teman-teman. Dari area 1915 sampai area 2080. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan pantau di area 1915 dan untuk area sell-nya di area resisten di 2080. Sudah 3 kali gagal breakout dengan high di 2080. Bahkan pada tanggal 4 Januari high-nya sudah menyentuh 2100. Kalau teman-teman yang mau buy on weakness menunggu kepastian Antam breakout dari sideways-nya, silahkan pantau bersama area 2080. Kalau bisa breakout ada potensi ke area resisten yang ada di atas. Baik itu ke 2200 ataupun 2270. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah UNTR. UNTR dibeli asing 62,6 miliar sepanjang minggu ini. Kita akan lihat bersama chart dari UNTR. Salah satu saham yang sebenarnya bergerak sangat baik ya teman-teman, tetapi memang beberapa waktu ini UNTR setelah naik kencang sekali sampai kisaran area 36 ribuan, 36.200, kemudian bikin head and shoulders di mana target turunnya tuh sampai ke area 26.000. 26.000-nya sudah tercapai, tapi sayangnya UNTR kembali menjebol area supportnya di 26.000, 25.000. Closing pada minggu ini 24.975. Kita akan coba lihat ya teman-teman pada perdagangan minggu depan, apakah UNTR bisa kembali berada di atas area 25.675 atau tidak. Karena kalau bisa berada di atas 25 ribuan, sebenarnya pergerakannya masih cukup baik ya teman-teman. Salah satu yang uptrend sebenarnya. Bisa kita lihat bersama dari candle weekly-nya, sebenarnya UNTR ini salah satu saham yang uptrend. Tetapi memang koreksiannya lumayan. Bisa kita lihat ini adalah uptrend channelnya. Sejauh ini walaupun jebol dari 25.000, tetapi memang UNTR-nya mampu bertahan di atas area trendline. Kita akan pantau bersama pergerakan mendatang apakah bisa kembali ke 25.000 serta mengalami kenaikan-kenaikan lanjutan. Untuk saham berikut yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah INKP yang dibeli asing 61 miliar sepanjang minggu ini. Saham INKP sendiri pada perdagangan minggu ini ataupun minggu kemarin ditutup mengalami pelemahan tipis aja. 1,15%. Salah satu saham yang sebenarnya bergeraknya cukup bagus. Mohon maaf teman-teman. Untuk INKP sebenarnya salah satu saham yang pergerakannya cukup bagus. Terlihat berpotensi membentuk inverted head and shoulders. Walaupun memang di right shoulder-nya ini masih nyari-nyari ya, di mana dia akan berhenti dan support yang ada
Kita sempat tandain di 8.800, sayangnya dijebol. Dan kita tandain kembali supportnya di 8450 sampai 8350. Dimana pada perdagangan yang lalu low-nya tuh sampai 8125 dan mampu closing di 8625. Artinya mampu closing kembali di atas daripada 8350, dan kita lihat di perdagangan mendatang apakah rejection dari area 8125 mampu dipertahankan serta mampu kembali menguat menuju ke area 10.275. Karena kalau mampu melanjutkan penguatannya ke 10.275, artinya inverted head and shoulders-nya berpotensi tercapai, yang artinya ada potensi kenaikan ke area 14 ribuan. Jadi silakan dipantau 8350 untuk buy on weakness. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada perdagangan hari ini atau pada video kali ini adalah Inco. Asing belanja 51,3 miliar sepanjang minggu ini. Saham Inco pada perdagangan yang ada, minggu ini ditutup plus 3,52%. Inco sendiri sebenarnya teman-teman setelah bisa breakout dari resisten, kurang lebih di area 7025, sebenarnya posisinya hanya sideways aja. Bisa kita lihat bersama sideways-nya tuh sebenarnya dari area sini ya, di kisaran 7.550 sampai area 6.875. Jadi setelah berhasil breakout resisten, Inco sideways di atas area resistennya. Jadi silahkan dipantau aja teman-teman, area supportnya 7025, 6750, 6750 harusnya area nutup gap. Karena bisa kita lihat bersama saham Inco ketika mengalami kenaikan, itu ada gap yang tertinggal, yang artinya ada potensi untuk ditutup beberapa waktu mendatang. Nah, gapnya ada di area sini. Jadi ketika misalnya turun sampai 6750, sebenarnya itu adalah area buy on weakness sekaligus nutup gap. Kalau teman-teman mau buy on breakout lagi, ketika dia bisa breakout dari 7550, artinya masa sideways-nya sudah kelar. Kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan pantau area support yang ada. Jadi pada kesempatan hari ini kita ada bahas 5 saham dari MDK, Antam, UNTR, INKP, dan Inco. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan dilakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.